Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Siapa temannya yang memimpin doa ya pada hari ini? Yaitu Adfang yang bisa memandu temannya untuk membacakan doa. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Terima kasih Adfa ya yang telah memandu doanya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua. Ya, hadir semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua. Semoga nantinya itu selalu sehat selalu ya. Kita akan menyanyikan berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi panggung. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, oke, selesai. Ya, selesai kita menyanyikan Indonesia Raya. Kita is breaking dulu ya, refleksi dulu. Ya. Lindungi tanaman dan keanekaragaman hayati. Kita refleksi dulu. Is breaking dimulai. Is breakingnya di sini yaitu tepuk 1, 2, 3 ya. Kalau tepuk ikuti Bu Guru, kalau tepuk 1 berarti 2 kali. Kalau tepuk 2 berarti 1 kali. Dan kalau tepuk 3, tidak ada, kosong. Kita mulai. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Ada 1 orang yang tidak fokus ya. 1 orang yang temanya tidak fokus. Jadi pada saat kita menepuk itu,
Harus fokus ya. Baiklah, kita sudah ice breaking hari ini. Jadi saya tanyakan kembali materi yang lalu tentang apa ya anak-anak? Materi yang lalu bagaimana? Iya, tentang tes deskripsi. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan apa itu tes deskripsi? Siapa? Anugrah bisa? Ya, apa itu tes deskripsi, Anugrah? Tes deskripsi adalah penjelasan atau uraian secara rincian dan jelas. Iya. Menggambarkan suatu objek Berarti menggambarkan atau melukiskan suatu objek atau tempat iya untuk seseorang. Jadi itulah tes deskripsi. Kalau contohnya apa? Siapa yang bisa? Contoh daripada tes deskripsi tadi. Ya? Ya, contohnya misalnya apa di depan? Tumbuhan, ya, objek tuh objek. Ya, objeknya tumbuhan. Apalagi? Orangnya. Terus hewan. Terus pohon, meja, ya, itu semua objek, ya, atau menggambarkan, melukiskan. Terus kata konkret itu apa? Ferdian? konkret adalah kata yang mudah diserap. Iya, yaitu kata penyerapan atau kata yang mudah diserap oleh panca indera. Contohnya apa? Buku. Iya, buku. Terus apa lagi? Meja, bunga. Terus? Wah, ya. Itu semua yang dikatakan daripada kata konkret ya. Berarti kalian sudah tahu apa itu tes deskripsi, apa itu kata konkret dan contohnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu mengenal dan mengidentifikasi puisi, unsur puisi rakyat ya. Kita mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Tujuannya di sini adalah yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian daripada puisi rakyat dan ciri-ciri serta jenis-jenis puisi rakyat. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Terus saya akan menampilkan suatu video tentang materi pelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi sebentar kalian bisa Si kecil kawan terus ya. jadi kalian bisa melihat video ini ya. Sebentar kalian bisa merangkum apa yang ada dalam video tersebut. Coba perhatikan ya, perhatikan. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi di sini kita menjelaskan tentang puisi rakyat, apa itu puisi rakyat, ya, apa itu gurindam, apa itu pantun, dan ciri-cirinya. Sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahi leluhur yang memiliki kearifan. Allah memberi kita kearifan tersebut dirasakan melalui puisi rakyat.
Melalui kesejahteraan lama, kamu dapat memahami nilai-nilai yang diwariskan para leluhur. Puisi rakyat ini berupa pantun, syair, berita, atau puisi rakyat yang berkembang di daerah tertentu. Dalam dunia kesejahteraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui oleh siapa pengarangnya. Diperhatikan ya. Yang tidak diketahui siapa pengarangnya, puisi rakyat biasanya disampaikan oleh turun-temurun. Yang pertama adalah pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengantar dan berbudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai perjanjian. Baris kedua berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian. Jadi perhatikan, sebentar itu akan dirangkum kembali apa materi sebelum yang di atas. Isi berita biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mulia. Demikian materi dari puisi rakyat yang berupa pantun, syair, dan berita tentang pengertian serta ciri-cirinya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, dan subscribe. Nah, itulah tadi video tentang materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bagaimana memahami puisi rakyat yang masuk dalam pantun, syair, dan gurindam. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan semua apa itu puisi rakyat, ya. Siapa kira-kira yang bisa, atau siapa yang mau bertanya tadi tentang di atas? Sudah tahu semua? Nah, itu tadi puisi rakyat karya sastra lama ya, karya sastra lama. Terus masuk dalam puisi rakyat itu ada pantun, ada syair, ada gurindam ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga pantun itu puisi lama yang terdiri dari 4 baris 1 bait atau 1 bait 4 baris, terus memiliki suku kata 8 sampai 12 ya. Terus apa lagi? Bersajak A B AB ya, bersajak A B AB. Terdiri dari isi dan sampiran. Terus gurindam ya, gurindam itu tadi terdiri dari 2 baris ya, 2 baris saja. Terus syair juga memiliki 4 baris 1 bait ya. Bersajak A A A A. Nah, siapa yang bisa bertanya? Tidak ada? Sudah tadi sudah ciri-cirinya, sudah jenis-jenisnya, jenis-jenis puisi rakyat apa, ciri-cirinya apa, itulah tadi masuk dalam pantun, gurindam, dan syair. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada, sudah mengerti semua, maka saya akan bagikan lembar kegiatan pada hari ini ya, secara per kelompok. Jadi sekarang kita bagi kelompoknya ya. Jadi saya akan bagikan kelompoknya, pindah saja di sebelah ya, kelompok berapa ini, kelompok berapa. Kelompok 1 Fauzia, Aulia dengan siapa? Sulfa, Fardi, Afang. Kelompok 1 pindah ke kelompoknya, putar. Ini kelompok siapa? Kelompok 1 di sini bisa. Baru di belakang kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Putar saja kursinya. Cepat. Kelompok 2 Anugrah, Latifah, terus Ulfa, Muhammad, siapa ini? Ferdia, Iqbal ya.
Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kelompok 3, Vivi Alfiani, Nur Atika Sara, Putra, Nisam dan Sapril. Kelompok 3. Sini. Kelompok 4, Sabrina, Astri, Sarah, Andi Saim dan Asrul. Lima orang. Balik kan utana. Balik. Berhadapan. Berhadapan. Ya, berhadapan. Berhadapan, ya. Kalau sudah saya akan bagikan lembar kerja kalian per kelompok ya. Jadi perhatikan, tulis di depan lembar kerjanya. Ingat, tulis di depan lembar kerjanya di sini nama kelompoknya, ya, nama kelompoknya, kelompok berapa. Tulis siapa-siapa anggotanya, ya, siapa-siapa anggotanya. Nama kelompok berapa, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, sekarang kalian bisa kerjakan, coba perhatikan dulu. Di sini lembar kerjanya yaitu mengenal jenis dan unsur puisi rakyat, berarti kalian baca dulu puisinya, ya. Baca puisinya ada di bab 1, bab 2, bab 3. Bait 1 ya, bait 1 pergi ke hutan mencari rotan, ya. Sedangkan bait kedua pergi ke laut mencari ikan, dan bait ketiga naik sepeda di hari panas. Terus yang di belakang dijawab pertanyaannya, ya, apakah jenis puisi rakyat yang kamu baca tadi itu? Ada di situ toh? Terus berapakah jumlah baris dalam satu bait dalam puisi rakyat, ya? Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan yang yang puisi rakyat di depan, ya. Sekarang dikerja per kelompok. Jadi kerjasama ya antara satu kelompok yang satu dengan kelompok yang satu juga. Jadi sebentar, kalau sudah selesai kalian mempresentasikan di atas sebentar, ya, hasil daripada lembar kerja kalian secara kelompok. Belakang. Kenapa? Sudah? Ya. Ya. Apa tuh? Ya, kerjasama ya secara kelompok. Jadi kalian baca dulu itu ya, kalian baca dulu puisinya atau pantunnya yang di depan. Kalian baca dulu puisinya, terus kalian jawab pertanyaan di belakang.
Kerja. Dia tahu. Jadi jawab. Ya. Dia suku kata. Ya, ini baik pertama. Pergi ke hutan mencari rotan. Jadi apa pesan daripada puisi yang baik pertama? Apa pesannya? Ini apa pesannya baik kedua dan apa pesannya baik ketiga? Ya. Tuh. Bagaimana? Baca dulu, Dina. Baca dulu. Ya. Apanya? Berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris dalam puisi rakyat tersebut? Setiap bait berapa suku katanya di situ? Nah, sekarang berapa? Dalam satu baris berapa di situ? Hitungi berapa suku katanya. Karena 8 sampai 12 kata, suku kata. Kipas, balik ki, putar ki. Oh, tadi tidak terbuka ke jendela. Jawab, Nina. Berapa kira-kira suku kata? 18. Nah, kalau 18. Sebentar kan kita presentasikan lagi di sebentar kita tulis dalam bait pertama terdiri dari berapa kata, dalam bait kedua terdiri dari berapa kata, dalam bait ketiga terdiri dari berapa kata daripada suku kata. Toh? Ya, kelompok 2 sudah, sebentar ya. Sebentar dipresentasikan tugasnya masing-masing per kelompok. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Kelompok 4 sudah? Belum? Kelompok 3 sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2, kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Kalau kelompok 1? Belum? Sisa yang mana?
Jadi apa pesannya daripada itu bait pertama? Ada di situ pesannya. Bersungguh-sungguh. Uran ya, Bu. Sisa kita. Kelompok 1, 2, 3, 4. Satu-satu nih. Ya, satu. Tapi naik semua. Di depan temannya. Jadi itu tadi apa puisi rakyat ini ada bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga ya. Nah, mulai dari kelompok 1 mempresentasikan lembar kerjanya di depan temannya. Jadi sebentar kalian temannya coba dengarkan ya, apakah sama atau tidak dengan pendapat kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ya, sekarang presentasikan hasil daripada lembar kerjanya secara berkelompok ya. Nah, yang membacakan siapa? Ya, Ferdi. Mengenai mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Ya, bait pertama atau puisi pertama. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan dipakai mengikat kayu, janganlah hidup bermalas-malasan, rajin belajar demi masa depanmu. Pergi ke laut. Pergi ke laut mencari ikan, ikan ditangkap dengan jala. Jika ingin mendapat kebahagiaan, berbuat baik jangan ditunda. Bait ketiga. Naik sepeda di hari panas, berhenti sejenak di pinggir jalan, patuhilah aturan berlalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Jawabannya apa? Pertanyaannya dulu apa, baru jawabannya apa? Apakah jenis puisi rakyat yang kamu baca? Pantun nasihat. Berapakah jumlah baris dalam satu bait dalam puisi rakyat tersebut? 4 baris 1 bait. Berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris dalam puisi rakyat tersebut? Bait pertama terdiri dari 18 suku kata, bait kedua terdiri dari 17 kata, bait ketiga terdiri dari 18 suku kata. Apakah pola rima akhir dari puisi rakyat tersebut? A, B, A, B. Apakah pesan dari puisi rakyat tersebut? Jangan hidup bermalas-malasan, rajin belajar demi masa depanmu. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, berbuat baik jangan ditunda. Patuhilah aturan berlalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain ataukah sudah diterima dengan jelas? Sudah? Bagaimana Ferdi? Jadi di sini sebentar ya, kalian membacakan puisi-puisinya dulu ya per bait, baru jawab pertanyaannya. Dalam pertanyaan tersebut, kalau nomor
5 itu dijawab per bait ya, dan bait pertama, bait kedua, bait ketiga. Ada pesannya masing-masing ya. Oke? Ya. Sampai di sini. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. Sampai di sini, sampai kalau tidak ada yang mau bertanya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan dulu untuk kelompok ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tugasnya. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, siapa yang bisa membacakan? Coba dengarkan yang lain, ya. Dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ya. yang pertama, Anugrah, Ulfa Zahra, Latifatun Nisa, Iqbal, Muferdian Syaputra. Kami akan Dulu pointinya ya. Perbait. Bait pertama, bait kedua, dan bait ketiga. bait pertama. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dipakai mengikat kayu. Janganlah hidup bermalas-malasan, rajin belajar demi masa depanmu. Bait kedua. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan ditangkap dengan jala. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, berbuat baik jangan ditunda. Naik sepeda di hari panas, berhenti sejenak di pinggir jalan. Patuhilah aturan berlalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Berdasarkan puisi rakyat tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah jenis puisi rakyat yang kamu baca? Pantun nasihat. 2. Berapakah jumlah baris dalam satu bait dalam puisi rakyat tersebut? 4 baris. Berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris dalam puisi rakyat tersebut? 8 sampai 12 suku kata. Apakah pola rima dari puisi rakyat tersebut? AB, AB. Apakah pesan dari puisi rakyat tersebut? Janganlah hidup bermalas-malasan, rajinlah belajar agar masa depanmu cerah. Bait kedua, teruslah berbuat baik agar kebahagiaan kamu tidak pernah tertunda. Bait ketiga, patuhilah aturan berlalu lintas agar selamat sampai tujuan. Itulah hasil dari deskripsi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Atau yang bisa menanggapi? Tidak ada? Ya, berarti sudah jelas semua ya. Nah, jadi Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 3. Siapa yang membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang bernama Putra, Azairul Nizam, Muhammad Safil, Vivi Alfiani, dan saya Nur Atika Zahra. Bait ke-1. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dipakai mengikat kayu. Janganlah hidup bermalas-malasan, rajin belajar demi masa depanmu. Bait kedua. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan ditangkap dengan jala. Jika ingin mendapat kebahagiaan, berbuat baik jangan ditunda.
Bait ketiga, Sepeda. naik sepeda di hari panas, berhenti sejenak di pinggir jalan. Patuhilah aturan Lintas. lalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Apakah jenis puisi rakyat yang kamu baca? Pantun nasihat. Berapakah jumlah baris dalam satu bait dalam puisi rakyat tersebut? 4 baris satu bait. Berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris dalam puisi rakyat tersebut? 8 sampai 12 suku kata. Apakah pola rima akhir dari puisi rakyat tersebut? AB. Apakah pesan dari puisi rakyat tersebut? Bait pertama, rajinlah belajar agar masa depanmu cerah dan berguna bagi bangsa. Bait kedua, kita harus berbuat baik kepada orang lain supaya kita tidak memiliki musuh. Bait ketiga, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas supaya kita selamat sampai tujuan. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak ada, Jika tidak ada, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk kelompok 3. Kelompok 4, ya, kelompok terakhir. Kelompok terakhir, siapa yang bisa membacakan? Zara ya. Assalamualaikum. Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami Nizaim Zahlul, Asrul Astrid, Sabrina Nur Aksaf, Zahra Andriani. Pantun pertama, pergi ke hutan mencari rotan, rotan dipakai mengikat kayu. Janganlah hidup bermalas-malasan, rajinlah belajar demi masa depanmu. Pantun kedua, pergi ke laut mencari ikan, ikan ditangkap dengan jala. Jika ingin mendapatkan kebahagiaan, berbuat baiklah, jangan ditunda. Pantun ketiga, naik sepeda di hari panas, berhenti sejenak di pinggir jalan. Patuhilah aturan lalu lintas supaya selamat sampai tujuan. Pertanyaan pertama, apakah jenis puisi rakyat yang kamu baca? Jawaban, pantun. Soal kedua, berapakah jumlah baris dalam satu bait dalam puisi rakyat tersebut? Jawaban, 4 baris satu bait. Soal ketiga, berapakah jumlah suku kata dalam setiap baris puisi rakyat tersebut? Jawaban, 8 sampai 12 suku kata. Soal keempat, apakah pola rima akhir dari puisi rakyat tersebut? Jawaban, AB. Soal kelima, apakah pesan dari puisi rakyat tersebut? Bait pertama, jangan bermalas-malas agar masa depanmu cerah dan baik. Bait kedua, berbuat baiklah agar kehidupan kamu bahagia tanpa mengharapkan imbalan. Bait ketiga, taatilah aturan lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Apakah ada yang mau bertanya? Nomor 1 tadi, pantun apa di situ? Ya, pantun apa
Kira-kira pantun apa? Apakah dia masuk pantun nasihat atau pantun apa? Pantun minaka, pantun apa kira-kira? Nasihat. Pantun nasihat. Apa diterima? Betul? Ya, sah. Bagaimana? Tidak ada lagi? Nah, Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Tepuk tangan untuk ya. Jadi kita sudah melaksanakan tugas berkelompok ya, dan masing-masing sudah mempresentasikan di depan temannya tugas kelompok tadi tentang puisi rakyat ya. Jadi bagaimana itu puisi rakyat ya? Apa jenis puisi rakyat yang kamu baca itu? Jenis puisi rakyat yang kalian baca itu jenis apa? Pantun ya. Nah, pantun berupa pantun nasihat. Berapakah jumlah baris dalam satu bait? Berarti 4 baris dalam satu bait. Berapakah jumlah suku kata? 8 sampai 12 ya suku kata. Dan polanya pola apa? AB. Karena di dalam satu bait itu polanya AB, ada rotan dengan malasan dan kayu dengan depanmu ya. Terus, apakah pesan dari puisi rakyat tersebut? Apa pesannya kira-kira? Ya, berarti pesannya di sini bait pertama yaitu jangan kalian bermalas-malasan. Rajinlah belajar ya. Nah, terus bait kedua, apa pesannya? Apabila kamu berbuat baik, maka akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Nah, sedangkan bait ketiga itu, jadi kalau kalian bisa mematuhi peraturan lalu lintas, maka akan kalian selamat dalam tujuan, ya. Jadi itulah tugas kelompok kalian atau lembar kerja kalian pada hari ini. Sekarang kita bisa dapat merefleksikan bagaimana itu kita dapat merefleksikan tentang ya nilai kehidupan ya yang kamu dapat dalam puisi rakyat tersebut. Jadi kalian dapat merefleksikan apa kira-kira refleksinya tadi itu yang kalian dapatkan. Siapa yang bisa? Apa yang kalian dapatkan refleksinya? Siapa yang bisa, Nugra? Apa yang bisa kalian dapatkan dari tadi, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita? Kira-kira apa? Ya, terus apa lagi? Kalian bisa lebih percaya diri, apa lagi? Dengan mengetahui tadi, ya, pembelajaran yang kita dapat dari materi tadi, ada dari materi video dan ada materi dari ibu. Jadi kalian bisa dapat merefleksikan, ya, bisa dapat presentasikan apa itu puisi rakyat. Jadi kalian bisa mengetahui ciri-cirinya, apa itu pantun, apa itu gerindam dan syair, ya. Nah, jadi saya harapkan atau ibu harapkan supaya
kalian bisa mempelajari itu semua tadi ya, tentang puisi rakyat, ciri-cirinya, dan jenis-jenis daripada puisi rakyat tersebut. Bagaimana? Apa kalian sudah jelas semua ya? Jadi terima kasih sudah jelas semua. Jadi kita akhiri pembelajaran atau materi kita pada hari ini ya, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.